Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita melanjutkan di materi yang lalu. Yang lalu kita membahas beban pokok produksi. Kita lanjutkan dengan laba rugi atau laporan laba rugi ya. Seperti yang sudah dipelajari yang lalu, ini laba rugi sebenarnya laporan laba rugi di perusahaan jasa maupun dagang, hanya yang beda hanya di harga pokok penjualannya atau beban pokok penjualannya. Kalau di perusahaan manufaktur, ini di sini saya sudah buat kerangkanya ya. Perbedaannya hanya di sini. Jadi kalau di beban pokok penjualan di perusahaan manufaktur itu adalah persediaan awal barang jadi ditambah dengan beban pokok produksi dikurangi persediaan akhir barang jadi. Itu aja kalau di perusahaan sebelumnya tidak ada beban pokok produksi, gitu aja ya. Oke, tapi sebelumnya saya ingin mengoreksi pada video yang lalu. Kemarin ada sedikit kesalahan di sini ya. Nah, kemarin di sini tertulis seperti ini. Nah, di sini di persediaan akhir barang dalam proses saya sudah buat minus, tapi di hasil akhirnya saya kurangkan lagi, jadi salah. Jadi minus ketemu minus jadi plus, jadi menambah. Harusnya kan total persediaan barang dalam proses dikurangi persediaan akhir barang dalam proses sama dengan beban pokok produksi. Jadi kalau di sini di persediaan akhirnya sudah dibuat minus, harusnya di sini tinggal jumlahkan saja. Begitu. Nah, ini adalah hasil akhir yang benar ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Kita masih menggunakan soal yang lalu. Kita melanjutkan ya. Di sini saya udah buat kerangkanya. Jadi penjualan bersih dikurangi beban pokok penjualan sama dengan laba kotor, kemudian dikurangi dengan total beban operasional sama dengan laba bersih sebelum pajak. Nah, di sini beban operasional dipecah jadi dua supaya memudahkan, beban pemasaran dan beban administrasi dan umum. Oke, kita mulai dari penjualan bersih. Penjualan bersih itu dari mana? Penjualan bersih itu dari penjualan dikurangi potongan, dikurangi retur kalau ada. Nah, kebetulan di soal di sini hanya ada penjualan dan diskon saja ya. Oke, sekaligus kita copy. Penjualan dikurangi diskon penjualan, ini saya buat minus. Buat minus, jadi tinggal menjumlahkan. Oke, diskon penjualan dikurangi diskon penjualan sama dengan penjualan bersih. Berikutnya kita mencari beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan yang pertama persediaan awal barang jadi. Persediaan awal barang jadi berarti tanggal 1 Januari. Oke, persediaan awal barang jadi ditambah dengan beban pokok produksi. Beban pokok produksi kita ambilkan
dari yang kemarin kita hitung. Jumlahkan. Kemudian persediaan akhirnya ini oke, persediaan akhir mengurangi, jadi saya buat minus, kemudian kita jumlahkan lagi. Oke, beban pokok penjualan ya, beban pokok penjualan sudah diperoleh. Kemudian kita cari laba rugi, laba kotornya. Kita buat ini saya buat minus supaya bisa dijumlahkan biar kelihatan mengurangi. Oke, sudah, laba kotor sudah diperoleh. Kemudian kita ke beban operasional. Beban operasional yang pertama adalah beban pemasaran dulu. Beban pemasaran apa saja kita cari. Gaji karyawan bagian marketing ini masuk pemasaran ya. Bagian marketing kan bagian yang memasarkan. Kemudian apalagi, gaji karyawan bagian pengiriman, biaya telepon ini umum, jadi nanti dimasukkan ke kantor aja atau administrasi umum gitu ya. Kemudian yang ketiga, biaya pemasangan iklan, ini terkait dengan pemasaran. Ada lagi satu lagi, biaya promo dan entertain pemasaran. Oke. Oke, ini totalnya dijumlahkan. Oke, berikutnya beban administrasi dan umum, berarti sisanya ya, sisanya itu adalah beban administrasi dan umum. Kita mulai dari gaji. Oke, terus biaya perlengkapan, kemudian biaya gedung, sewa, terakhir biaya telepon. Oke, habis kayaknya. Nah,
Ini ada pembelian perlengkapan kantor. Kenapa tidak dimasukkan? Karena ini bukan biaya, tapi baru pembelian. Kalau masih pembelian perlengkapan itu belum menjadi beban. Ya, jadi di sini ini tidak masuk. Devisa total. Oke, ini total beban administrasi dan umum. Kemudian dari total beban pemasaran kita jumlahkan dengan total beban administrasi dan umum. Total beban pemasaran ditambah dengan total beban administrasi umum. 600, totalnya 6550. Oke, ini saya buat minus supaya kita tinggal menjumlahkan. Jadi terakhir laba kotor dikurangi total beban operasional ini ditambah ini. Oke, nah inilah laba bersih sebelum pajak. Saya ulangi lagi, laporan laba rugi ini terdiri dari penjualan bersih dikurangi dengan beban pokok penjualan diperoleh laba kotor, kemudian dikurangi beban operasional, maka diperoleh laba bersih sebelum pajak. Nah, penjualan bersih artinya penjualan bersih dikurangi yang sudah dikurangi diskon penjualan dan retur jika ada. Kemudian beban pokok penjualan itu persediaan awal barang jadi ditambah dengan beban pokok produksi dikurangi persediaan akhir barang jadi. Kemudian beban operasional itu dipecah menjadi dua kelompok supaya lebih terinci, yaitu beban pemasaran dan beban administrasi dan umum. Nah, beban pemasaran itu beban-beban terkait dengan pengeluaran atau GWP yang dikeluarkan terkait penjualan produksi, penjualan barang. Kemudian yang beban administrasi kantor itu biaya selain dari itu semua gitu ya. Oke, saya rasa cukup sekian di video ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.